الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الجمعة رحمكم الله Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus memiliki keyakinan yang sempurna bahwa Allah Subhanahu wa taala khaliquna, Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala suasana dan keadaan. Wa huwa malikuna, dan Allah yang memiliki kita, mengendalikan kita, mengatur segala-galanya atas diri kita. Wa huwa raziquna, dan dialah Allah yang mendatangkan rizki kepada kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali rizkinya ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinan yang harus ada pada diri kita. Keyakinan yang sempurna atas kebesaran Allah. Kemudian kita sebagai hamba Allah juga harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar atas janji-janjinya. Tidak ada yang lebih jujur dibandingkan Allah. Tidak ada yang akan menepati janjinya selain daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak berhajat kepada kita. Sehingga janji Allah itu pasti dan pasti. Karena Allah Maha Besar. Allah Maha Kuasa. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, Allah katakan jadi sesuatu itu. Maka janji Allah tidak akan pernah meleset. Janji Allah lebih pasti dari segala sesuatu yang sudah kita anggap pasti. Karena hakikatnya Allah tidak berhajat kepada kita, tapi kita yang berhajat kepada Allah. Antumul fuqara ilallah. Kita semua berhajat kepada Allah. Maka kita harus yakin yang sempurna bahwa janji-janji Allah dan Rasul-Nya pasti dan pasti. Kemudian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala juga harus yakin bahwa kejayaan kita, kebahagiaan kita, kesuksesan kita, keselamatan kita hanya sejauh mana kita taat kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejayaan kita bukan pada pangkat yang tinggi. Kejayaan kita bukan pada badan yang besar. Kejayaan kita bukan pada harta yang banyak. Fir'aun laknatullah alaih punya pangkat yang sangat tinggi. Tapi dia tidak yakin atas kebesaran Allah. Dia tidak mau ikut aturan Allah, maka Allah murka padanya. Qarun punya harta yang sangat banyak. Yang dengan harta tersebut justru membawa dia sombong dan menantang Allah. Maka Allah pun murka kepada Qarun. Allah tenggelamkan Qarun bersama hartanya. Kaum Ad punya badan yang besar. Dengan kekuatan jasadnya dia justru sombong dan menantang Allah. Man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Maka Allah pun murka kepada mereka.
Begitu juga kaum-kaum yang lain. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus yakin dengan keyakinan yang sempurna bahwa kebahagiaan kita, kesuksesan kita, keselamatan kita sejauh mana kita taat kepada Allah taala dan ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kesuksesan kita, kesuksesan yang hakiki. Maka yakin ini merupakan sesuatu yang pokok, sesuatu yang sangat penting. Seseorang yang punya keyakinan kepada Allah, maka dia akan semangat ibadah dan taat kepada Allah. Kenapa dia semangat taat kepada Allah? Karena dia yakin kepada Allah. Kenapa kita hari ini datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat? Karena kita yakin bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk datang ke masjid di hari Jumat dan di hari-hari yang lain, menunaikan sholat Jumat, menunaikan sholat jamaah. Kenapa kita duduk diam, tidak berbicara satu dengan yang lain? Karena kita yakin bahwa diamnya kita ini akan mendatangkan pahala. Karena kita yakin bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berbicara saat khatib berkhutbah. Kenapa kita mau mendengarkan khutbah? Kenapa kita mau berdoa? Karena kita yakin bahwa doa-doa kita diijabah oleh Allah. Inna fi yaumil jum'ah la sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullah min khairin illa istajaba lahu iyyah. Sesungguhnya di hari Jumat ada satu waktu yang apabila seorang hamba minta kepada Allah sesuatu, pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jum'ah ila jum'ah kafaratun lima bainahuma. Satu Jumat ke Jumat berikutnya adalah ampunan atas dosa-dosa seorang hamba. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ketika kamu dipanggil untuk menunaikan sholat Jumat, datangi panggilan itu dan tinggalkan jual beli. Karena kita yakin, karena kita percaya dengan janji-janji Allah dan Rasul-Nya, maka hari ini, saat ini kita datang melangkahkan kaki kita, meninggalkan jual beli kita dan duduk mendengarkan khutbah. Tidak lain dan tidak bukan yang mendatangkan kita ke sini adalah keyakinan kita. Maka orang yang punya keyakinan besar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu semangat ibadah kepada Allah dan tidak akan pernah malas selama-lamanya. Dia istiqamah taat kepada Allah sampai kematian menjemput dia. Kenapa? Karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang yakin kepada Allah, dia tidak akan melakukan dosa dan maksiat. Dia tidak akan pernah bersentuhan dengan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena dia yakin kepada Allah. Dia yakin bahwa dirinya dilihat oleh Allah dimanapun dia berada. Dia yakin perkataannya didengar oleh Allah dimanapun dia berada. Maka dia selalu malu kepada Allah. Dia selalu takut kepada Allah. Karena dia yakin dirinya dilihat oleh Allah dimanapun dia berada. Maka orang-orang yang punya rasa malu dan takut kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan amankan dia di akhirat nanti. Man khafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Siapa orang yang takut kepada aku di dunia, maka dia akan aku amankan di akhirat nanti. Ya Musa, la yalqiyani ahadun fi hadiril qiyamah illa fatashtuhu amma fi yadayhi. Wahai Musa, kata Allah, tidak ada seseorang yang akan selamat dari persidanganku di akhirat nanti. Kecuali orang itu akan diperiksa dengan pemeriksaan yang sangat detail. Illa maka nabihil wara'ain. Kecuali orang yang punya dua sifat. Sifat apa itu? Al-khawf wal-haya. Orang yang punya rasa takut kepada Allah dan orang yang punya rasa malu kepada Allah, fa inni astahyihim. Aku malu menghisap mereka, kata Allah. Aku akan angkat derajatnya, aku akan muliakan dia, wa udkhiluhumul jannah, dan aku akan masukkan dia ke dalam surga. Kenapa?
Karena saat dia hidup di dunia, dia punya keyakinan yang kuat bahwa Allah melihat dia. Dia punya keyakinan yang kuat bahwa Allah mendengar perkataannya. Sehingga dia tidak akan berbicara sembarangan. Dia tidak akan melakukan sesuatu kecuali sesuatu yang betul-betul diridhoi oleh Allah. Keyakinan inilah yang membuat dia tidak berani melakukan dosa sekecil apapun. Maka keyakinan inilah sesuatu yang sangat penting. Keyakinan inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW di hati-hati para sahabat. Maka sahabat pertama kali belajar yakin. Sahabat pertama kali belajar iman. Sebelum mereka belajar Al-Quran. Ta'allamnal iman, summa ta'allamnal Quran. Kami belajar yakin dulu sebelum belajar Al-Quran. Karena keyakinannya mantap, imannya kuat, datang Al-Quran, dia siap mengamalkan Al-Quran tanpa tawar-menawar sedikit pun. Tapi hari ini berapa banyak perintah-perintah Allah yang ditinggalkan oleh umat Islam. Kenapa? Karena keyakinannya lemah. Karena kurang yakin dengan janji-janji Allah. Sehingga perintah-perintah Allah terasa hambar. Karena dia lakukan perintah Allah tanpa dilandasi keyakinan yang kuat kepada Allah. Padahal ketika seseorang itu beribadah dengan landasan yakin yang kuat kepada Allah, maka dia akan merasakan kemesraan yang luar biasa dalam ibadah tersebut. Anta abudallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seseorang yang punya keyakinan kuat, dia akan merasakan kelezatan setiap amal yang dia lakukan. Dia akan selalu mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dirinya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Manusia yang punya keyakinan tinggi, dia akan dimuliakan oleh Allah. Dia akan dicintai Allah, dia akan dicintai Rasulullah, dan dia akan dicintai oleh surga. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang sangat yakin kepada firman Allah, yang sangat yakin dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih yakin dengan firman Allah dan sabda Nabi dibandingkan yakinnya dengan apa yang dilihat oleh mata kepalanya. Tasdiqul mughayyabat wa takdzibul musyahadat. Dia siap mendustakan apa yang nampak dengan matanya dan mendatangkan keyakinan atas apa yang tidak nampak, tapi itu firman Allah. Apapun yang dilihat oleh mata manusia bisa jadi itu dusta. Bisa jadi itu bohong, bisa jadi itu bukan kebenaran. Tapi apa-apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, apa-apa yang disabdakan oleh Nabi SAW adalah pasti dan pasti. Inilah keyakinan yang harus kita bawa dalam kehidupan kita. Sehingga Allah cinta kepada kita, Rasul cinta kepada kita, dan surga pun cinta kepada kita. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan dipanggil dari 8 pintu surga di akhirat nanti. Karena apa? Karena keyakinan yang sangat tinggi kepada Allah dan Rasulnya. Tapi lain ceritanya dengan Abu Jahal. Hidup di masa yang sama. Sama-sama melihat Nabi SAW. Tapi yang membedakan dia adalah keyakinan. Dia tidak yakin dengan firman-firman Allah Ta'ala. Dia mendustakan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Maka karena keyakinan yang lemah, karena mendustakan firman Allah dan sabda Nabi, dia termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita. Kekuatan apa itu? Kekuatan amal dengan yakin. Amal yang kita lakukan dengan yakin, maka amal tersebut akan memiliki kekuatan yang sangat besar. Amal tersebut akan punya keampuhan yang sangat besar. Ketika amal itu kita lakukan dengan yakin yang sempurna kepada Allah.
sebagaimana yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendapat laporan dari gubernur Mesir pada saat itu Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa di Mesir Sungai Nil dalam keadaan kering dan kebiasaan masyarakat Mesir melemparkan tumbal-tumbal kambing, sapi, bahkan mereka melemparkan tumbal wanita cantik untuk mengalirkan sungai tersebut. Berita ini dikhabarkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Madinah Al-Munawwarah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sosok manusia yang punya keyakinan sempurna kepada Allah, cukup menulis surat kepada makhluk Allah yang bernama Sungai Nil. Min Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Sungai Nil, in kunta tajri min kibalika fala tajri. Wa in kunta tajri min kibalillahi fajri. Wahai Sungai Nil, kalau kamu mengalir atas kehendak kamu, tidak perlu kau mengalir lagi. Tapi kalau kamu mengalir atas kehendak Allah, mengalirlah kamu. Cukup sepucuk surat dari manusia yang punya keyakinan sempurna kepada Allah. Tidak perlu orangnya datang, tidak perlu membawa alat berat, tidak perlu membawa ini dan itu. Cukup sepucuk surat dari manusia yang punya yakin kepada Allah, bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Allah yang mendatangkan kebaikan, Allah yang mendatangkan segala-galanya, Allah yang punya segala sesuatu. Sepucuk surat ini dilemparkan ke Sungai Nil, maka sejak saat itu sampai hari ini Sungai Nil terus mengalirkan air dan tidak akan pernah kering. Itulah kekuatan yakin. Itulah kekuatan yakin yang dimiliki oleh seseorang. Dan kekuatan ini bisa ada pada diri kita semua. Karena ini hadiah dari Allah untuk umat Islam. Lamma khalaqallahu al-ard ju'ilat tamid fa'alqahu Allah al-jibal. Ketika Allah ciptakan bumi, bumi ini bergetar, goyang, maka Allah lemparkan gunung-gunung. Ditancapkan gunung-gunung, maka berhentilah getaran bumi tersebut. Fata'ajjabal malaika biquwwatil jibal. Maka saat itu malaikat heran dengan kekuatan gunung yang luar biasa. Maka malaikat bertanya, "Ya Rabb, hal min khalqika aqwa minal jibal?" Apa ada ciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung ya Allah? Naam, al-hadid. Ada yang namanya besi. Dia bisa membelah-belah gunung. Tanya lagi malaikat, "Hal min khalqika aqwa minal hadid?" Apa ada ciptaanmu yang lebih kuat daripada besi? Naam, an-nar. Aku punya api yang bisa melelehkan besi. Hal min khalqika aqwa minan nar? Apa ada ciptaanmu yang lebih kuat daripada api ya Allah? Naam, al-ma. Ada air yang bisa memadamkan api. Hal min khalqika aqwa minal ma? Apa ada ciptaanmu yang lebih kuat daripada air ya Allah? Naam, ar-rih. Ada yang namanya angin. Dia bisa melempar air kemana dia kehendaki. Ta'ajjabal malaika. Maka malaikat kagum dengan besarnya, hebatnya ciptaan-ciptaan Allah. Dan dia bertanya, apa ada ciptaanmu ya Allah? Apa ada sesuatu ya Allah yang lebih kuat daripada segala kekuatan alam semesta itu? Naam, ibnu Adam tasaddaqa biyaminihi la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Ada kekuatan amal anak cucu Adam. Ketika dia bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Kekuatan amal yang dilakukan dengan yakin, dia akan mengalahkan kekuatan alam semesta yang ada di dunia ini. Itulah kehebatan amal yang dilakukan dengan landasan yakin yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Maka kita harus berlatih. Bagaimana setiap amal kita ini kita dasari dengan yakin yang benar kepada Allah. Bagaimana setiap amal kita ini supaya ada ruh, ada kekuatannya, kita sandarkan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana supaya amalan kita ini supaya ada ruhnya,
Ketika kita beramal, kita datangkan fadail, keutamaan amal. Supaya kita terangsang, semangat mengerjakan amal. Dan bagaimana ketika kita beramal, kita lawan nafsu kita. Karena hakikatnya nafsu kita tidak mau diajak taat kepada Allah. Tapi orang yang yakin kepada Allah, dia akan mampu melawan nafsunya. Dia akan mampu membuat keputusan untuk istiqomah taat kepada Allah. Karena dia yakin bahwa dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Setelah kehidupan dunia yang singkat ini, ada kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya di akhirat. Keyakinan itulah yang membuat manusia selalu istiqomah, taat kepada Allah, sampai kematian menjemput dia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan kepada kamu. Artinya sampai datang kematian menjemput kamu. Kenapa kematian dikatakan keyakinan? Karena saat itu baru manusia yakin, baru manusia sadar, dan saat itu manusia minta kembali ke dunia, tapi penyesalan di akhirat sudah tidak berguna sama sekali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت أعز الأكرم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة